di catatan perkembangan pasien terintegrasi ya, di charter ya dalam format SOAP. Kalau ini sih implementasinya sudah berjalan ya, karena kita sudah menggunakan form serah terima ya antar unit. Kemudian teman-teman juga sudah mendokumentasikannya di catatan terintegrasi dalam format SOAP. Ya, harapannya adalah tidak hanya mengkopas-kopas dari yang sebelumnya, tapi memang itu adalah hasil dari benar-benar apa yang terjadi dengan pasien. Nah, IPSG yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Obat risiko tinggi atau high alert adalah obat yang jika salah pemberiannya bisa mengakibatkan luka, cacat, bahkan kematian ya. Jika salah pemberiannya. Makanya kita buat sistem keamanan terhadap obat-obat ini ya, karena dia kalau salah pemberiannya bisa mengakibatkan luka, cacat, bahkan kematian. Ataupun obat yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan ya, itu biasanya pada obat-obat yang LASA ya, look alike, sound alike. Nah, obat-obat yang termasuk dalam obat kewaspadaan tinggi adalah elektrolit pekat ya. Yang pertama, elektrolit pekat, KCl, sodium bikarbonat, NaCl 3%, dan magnesium sulfat ya. Kemudian obat-obat LASA ini walaupun dia tidak mengakibatkan efek yang fatal ya, tapi obat LASA diwaspadai tinggi karena obat LASA ini karena bentuk dan namanya yang mirip, jadi dia berpotensi lebih sering menyebabkan kesalahan, misalnya salah ambil atau salah dengar nama obatnya gitu ya. Dan obat-obat lainnya yang ada di daftar high alert medication ya. Nanti teman-teman tolong dilihat lagi di unitnya masing-masing apakah masih ada tuh daftar obat high alert ya. Kalau tidak ada tolong diminta ya, harus ada itu daftar obat high alert. Kemudian untuk pelabelan, high alert dilabeli warna merah bertuliskan high alert ya, dan disimpan sebagai stok di farmasi dan unit-unit tertentu yang ini ya, karena terkait dengan kebutuhan pasien. Ya, selain unit-unit farmasi dan unit ini ya, Angio, VK, HD, Nicu ini tidak boleh menyimpan sebagai stok kecuali ada pasien yang menggunakannya. Nah, ini look alike, sound alike yang merupakan juga obat dengan kewaspadaan tinggi karena dia memiliki tampilan dan nama yang serupa ya bila dilihat ataupun bila diucapkan secara lisan. Kemudian penata laksanaan penggunaan elektrolit pekat dengan aman ya. Elektrolit terkonsentrasi ini diberi label warna merah bertuliskan elektrolit terkonsentrasi dan harus diencerkan. Ini hanya boleh disimpan sebagai stok di farmasi lantai 1 ya, di farmasi lantai 1. Tidak ada unit-unit tertentu yang menyimpan sebagai stok. Di farmasi disimpan di lemari khusus dan kunci selalu dipegang oleh penanggung jawab shift. Prinsip dari pembelian elektrolit pekat adalah double check ya. Pada saat farmasi mengencerkan obat itu dilakukan sebelumnya dilakukan double check, kemudian setelahnya, kemudian pada saat menyerahkan ke perawat juga dilakukan double check ya teman-teman, akan ada ya formulir double checknya. Kemudian pada saat sebelum pemberian ke pasien ya wajib dilakukan double check oleh perawat dan dokter jaga ruangan. Untuk monitoring dilakukan 5 menit pertama dan setiap 15 menit. Ada kondisi jalur intravena. Kemudian SKP yang keempat, ketepatan
kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien ya pada prosedur pembedahan. Penandaan lokasi masih menggunakan tanda titik tebal, diberi tanda panah yang mengarah ke titik tersebut ya. Dilakukan pada operasi-operasi yang mempunyai dua sisi, kemudian multiple level seperti tulang belakang, multiple structure dan multiple lipom yang pengerjaannya bertahap. Nah, pemberi marker adalah dokter yang melakukan operasi dengan melibatkan keluarga pasien dan pasien ya pada saat proses pemberian penandaan. Nah, formulir penandaan itu digunakan sebagai bukti bahwa penandaan sudah dilakukan dengan melibatkan pasien dan keluarga pasien ya. Form penandaan itu bukan artinya sudah ditandai ya, tapi itu sebagai bukti bahwa melibatkan pasien, kecuali pada operasi-operasi yang tidak bisa dilakukan penandaan ya, boleh digambar ya gitu. Nah, kemudian untuk memastikan sudah benar operasinya, ada proses yang namanya sign in, time out, dan sign out ya. Kita bicara mengenai verifikasi praoperasi dulu ya, dengan tujuan melakukan verifikasi terhadap lokasi yang benar, prosedur yang benar, dan pasien yang benar, dan memastikan dokumen atau gambar-gambar hasil penunjang sudah tersedia ya. Kemudian melakukan verifikasi juga bahwa produk darah dan peralatan medis yang akan digunakan pada tindakan operasi sudah tersedia. Ini verifikasi praoperasi. Kemudian time out ya, time out itu atau jeda sesaat ya, dilakukan sebelum tindakan dimulai ya, dan dihadiri oleh semua anggota tim. Nah, time out ini selain di kamar bedah juga wajib dilakukan di endoskopi, angiografi ya, VK, poligigi ya, UGD, ICU, HD, dan NICU jika ada proses-proses pembedahan ya. Nah, ini sudah berjalan, saya sudah dapat laporannya dari endoskopi, angiografi, dan poligigi. Kemudian sign out ya, sign out itu setelah tindakan selesai sebelum penutupan luka operasi ya. Nah, di sign out ini memastikan bahwa nama tindakan operasi sudah dicatat ya, ditulis. Kemudian kelengkapan instrumennya sudah lengkap ya. Kemudian pelabelan spesimennya sudah dilakukan, dan apabila ada masalah-masalah peralatan yang perlu ditangani juga dicatat di form surgical safety checklist. Pak Harisman bisa di-mute. Oke, kita lanjut ya. SKP yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan ya. Teman-teman juga kemarin sudah belajar PPI juga oleh Ibu Berta kemarin, pelatihan PPI ya. Jadi infeksi yang terkait di rumah sakit itu dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan finansial pasien ya, kesimpulannya. Jadi infeksi itu merupakan sumber komplikasi yang signifikan yang dapat menyebabkan memburuknya penyakit bahkan kematian ya. Jadi pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan juga dijadikan goals pada sasaran keselamatan pasien. Nah, saat ini ya, saat pandemi ini pasti semua orang juga sudah tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar, karena tidak hanya di rumah sakit, di mal-mal, di tempat-tempat umum lainnya itu juga selalu terpampang cara-cara cuci tangan yang benar ya.
Nah, wajib teman-teman ketahui cara cuci tangan itu adalah basicnya adalah menurut WHO ya. Jadi dari mana langkah cuci tangan itu adalah cara dari guideline WHO tahun 2009. Itu pedomannya ya. Nah, masih ada yang belum bisa cuci tangan di sini? Bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa mempraktekkan? Coba Siti Fatimah praktekin cuci tangan, Siti Fatimah. Dibuka mic-nya Siti. Iya, Siti Fatimah, yuk praktekin cuci tangan yang benar. Iya. Yuk. So cuma begitu cuci tangannya. Ayo, ini dilihat oleh 87 pemirsa loh. Ya. Benar nggak tuh? Ada yang mau koreksi nggak? Coba dikoreksi, ada yang mau koreksi nggak? Teman-teman jangan lupa dong cara cuci tangannya. Yuk Pak Dadan, coba Pak Dadan praktekin lagi sekali lagi Pak Dadan. Mic-nya dibuka Pak Dadan. Yuk Pak Dadan coba. Apa itu begini? Begini itu apa begini? Ya, terus membersihkan telapak tangan. Kemudian punggung tangan. Kemudian sela-sela jari sudah belum? Membersihkan ibu jari. Membersihkan ujung jari. Ya. Oke, jangan lupa ya cara cuci tangannya. Kayaknya semua sih sekarang orang sedunia udah tahu ya gimana cara cuci tangan yang benar. Ya. Coba mungkin nih yang perawat nih, Sri Wahyuni. Coba Sri Wahyuni yuk praktekkan cara cuci tangan yang benar. Yang mantap. Yuk Sri Wahyuni. Sri Wahyuni ada, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni poli 2 ya. Dibuka mic-nya Sri Yuni. Nah, kebetulan di situ ada hand rub ya. Coba dipraktekin. Mungkin sedang sibuk ya. Ayo, cara cuci tangan yang benar bagaimana? Oh iya. Boleh, yuk Anita. Mana Anita? Ya, mana Anita ya? Mana ya Mbak Anti? Kok aku nggak ngeliat? Yuk.
Anita, mana Anita? Ayo dong, tolong cuci tangannya yang bener ya. Iya. Oke, terus? Ya. Ya, mantap ya. Yuk, mana Rin? Mana Munte? Ayo, yuk. Disaksikan 86 juta pemirsa ini. Ayo Munte. Yuk, silakan. Cantik banget sih. Difoto dulu. Oke ya. Bagus. Ya, siap. Bagus. Nah, tolong ya teman-teman yang lainnya, tolong pada saat, apalagi saat pandemi begini, tidak ada alasan lagi kita tidak cuci tangan ya. Cuci tangannya itu harus benar. Kalau cuci tangannya tidak benar, risiko infeksi terkait pelayanan kesehatannya tuh nggak bisa dikurangi gitu ya. Jadi tidak efektif sekali. Tolong ya semuanya ya. Di semua kayaknya di mana-mana juga udah ada kok panduan cuci tangannya. Ya, tolong dihafalin lagi bagaimana cara cuci tangan yang benar. Ayo, boleh silakan yang mau praktekin, ayo, mumpung dilihat oleh 86 juta penduduk Indonesia nih. Yuk, mana Rini? Mungkin Rini sedang sibuk ya. Ya udah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke SKP yang ke-6, yaitu pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh ya. Nah, cedera pada pasien rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit ini kebanyakan insidennya adalah pasien jatuh ya. Nah, ini walaupun misalnya kita sudah melakukan pengkajian dengan benar, sudah dilakukan edukasi, kadang masih juga pasiennya kok ya masih aja jatuh gitu ya. Nah, ini beberapa faktor yang berhubungan dengan risiko pasien jatuh. Yang pertama ini adalah faktor pasien ya, dari faktor pasiennya. Misalnya usia pasien, kemudian obat-obatan yang diminum, kemudian diagnosanya pasien ya, perjalanan penyakitnya pasien. Nah, itu salah satu faktor pasien yang bisa menyebabkan pasien jatuh. Kemudian faktor situasi, apa sih contohnya? Misalnya faktor situasi, misalnya pada saat pasien dipindahkan dari tempat tidur ke kursi roda atau dari kursi roda ke tempat tidur ya. Dari tempat tidur pasien ke bed pemeriksaan, misalnya pasiennya mau CT scan atau mau pemeriksaan yang lainnya. Nah, ini adalah faktor-faktor situasi yang bisa memungkinkan pasien jatuh. Kemudian faktor lokasi ini terkait dengan pelayanan yang diberikan ya. Misalnya di rehabilitasi medik, di situ banyak pasien-pasien yang sedang pemulihan, cara berjalannya bagaimana, kemudian pasien-pasien itu menggunakan alat bantu jalan. Nah, ini harus diperhatikan. Juga misalnya pasien-pasien yang intensive care ya, pasien-pasien HD dan pasien-pasien rawat inap anak yang usianya kurang dari 5 tahun. Ini adalah faktor-faktor yang bisa memungkinkan tingginya pasien berisiko jatuh ya. Nah, pengkajian pasien jatuh untuk IGD dan unit rawat inap ya, untuk anak-anak menggunakan skala Humpty Dumpty ya, kemudian untuk dewasa lebih dari sama dengan 14 tahun menggunakan skala Morse ya. Untuk rawat jalan, anak-anak menggunakan Humpty Dumpty dan dewasa menggunakan skala Get Up and Go Test dengan melihat cara pasien berjalan dan cara duduk pasien. Untuk monitoring masih sama seperti yang dulu, nggak ada perubahan.
untuk risiko tinggi dimonitor setiap 2 jam ya, untuk risiko rendah dimonitoring setiap shift, dan yang tidak berisiko dilakukan pengkajian ulang setiap 24 jam. Minta tolong edukasi di risiko jatuh ini mohon benar-benar dipahami oleh pasien dan keluarga pasien ya. Misalnya bagaimana cara menutup handrail ya. Walaupun kita di monitoring ada tuh handrail terpasang, bed didekatkan ya, tidak ada barang berserakan, penerangan cukup. Tolong ini diedukasikan juga kepada pasien. Cara menutup handrail yang benar seperti apa, terutama untuk pasien-pasien anak-anak ya, ke orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya tadi katanya udah berasa menutup handrailnya tapi kok ternyata masih jatuh juga pasiennya. Nah itu biasanya sih mungkin handrailnya itu belum tertutup sempurna. Mungkin dia karena dia nggak tahu ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu tuh bagaimana cara menutup handrail sampai klek begitu ya. Nah ini tolong diperhatikan. Kemudian misalnya lagi di kamar mandi ya, di situ kan ada bel ya, ada handrail juga ya untuk berpegangan. Nah ini tolong diinformasikan kepada pasien. Jadi pada saat pasien nanti baru masuk, tolong diinformasikan bahwa di kamar mandi ada handrail yang bisa buat berpegangan pada saat ibu ke kamar mandi ya. Kalau pusing pegangan dulu pakai handrail ini, kemudian pencet bel, nanti akan datang perawatnya. Nah itu tolong diinformasikan kepada pasien dan keluarga dengan benar ya. Nah, pengkajian ulang pencegahan jatuh ini dilakukan ya setiap pasien mengalami penurunan kesadaran. Pada saat pasien habis jatuh juga ya, pada saat habis jatuh tolong dikaji ulang ya. Mungkin tadi dia nggak beresiko jatuh, terus pada saat jatuh ini lakukan pengkajian ulang. Kemudian pasca sedasi, operasi atau pasca tindakan yang beresiko tinggi. Kemudian ada perubahan terapi obat-obatan ya, ini juga tolong dilakukan pengkajian ulang. Seluruh staf rumah sakit yang menemukan pasien jatuh wajib melakukan pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan awal ini misalnya dengan mengetahui mekanisme jatuhnya gitu ya, dan memberi bantuan dan melaporkan kepada perawat dan dokter yang posisi terdekat ya. Bila tenaga non medis yang mendapatkan pasien jatuh, tolong laporkan kepada perawat dan dokter yang terdekat ya. Kemudian jangan lupa dilaporkan ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit ya pelaporannya. Baik, sudah selesai semuanya materinya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Pesan saya tolong dihafalkan 6 SKP ya. Kemudian jangan lupa lakukan identifikasi pasien ya, kemudian serah terima yang lengkap ya, handovernya lengkap ya, jangan percaya begitu saja kepada teman yang mengoperkan ya. Kemudian pemberian obat-obat risiko tinggi ini tolong dimonitoring dengan benar ya. Kemudian cuci tangan jangan sampai nggak bisa, jangan sampai nggak hafal ya cara cuci tangan. Ini basic sekali ya. Jangan nanti orang-orang bukan rumah sakit hafal cuci tangan, sementara orang rumah sakit sendiri nggak hafal cuci tangan. Ini tolong ya diperhatikan, bukan hanya perawat saja ya, tapi semua karyawan wajib hafal cara cuci tangan ya. Apalagi masa pandemi begini kan kita sebentar-sebentar cuci tangan ya. Tolong. Kemudian untuk yang pencegahan jatuh tolong edukasi ke pasien benar-benar dilakukan hingga pasien paham, mengerti, dan tidak ada pasien yang jatuh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, saya cukupkan ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya ada yang mau tanya. Kenapa? Ada yang mau ditanya enggak? Tanyanya apa? Pengkajian edukasi awal. Yang depan, kenapa? Mungkin nanti kalau
Kayaknya dari dulu itu yang Mbak Ina ya masalahnya ya. Iya, iya di situ kan itu ya ada pendidikan, kemudian ada hambatan komunikasi itu ya. Nah, iya. Mungkin di sini ada ini nggak? Ada tim HPK nggak nih? Saya balikin lagi deh. Nggak ada tim HPK ya. Jadi maksudnya apakah itu yang dikaji itu pasiennya atau yang orang yang diberikan edukasi gitu ya Mbak Ina ya? Mm-mm. 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 Oh ya, terus. Mm-mm. 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 Iya. Heeh. Iya, iya sih. Karena juga maksudnya nanti di lembar berikutnya juga teman-teman melakukan edukasi pun bisa lebih dari satu orang ya, bisa maksudnya lebih bisa dengan orang yang berbeda. Mungkin saat ini dilakukan edukasi ke suaminya gitu ya. Mungkin pada saat besok lagi dilakukan edukasi ke anaknya gitu ya, misalnya gitu ya Mbak Ina ya. Nanti saya tanyakan lagi ke tim HPK ya Mbak Ina ya. Nanti saya takut salah jawab gitu ya, nanti malah jadi ambigu gitu ya, karena juga di sini kan banyak teman-teman yang lain juga gitu kan, supaya nanti informasinya memang benar-benar tersosialisasikan dengan benar dan teman-teman bisa paham gitu ya. Nanti saya sampaikan ya Mbak Ina ya. Sementara yang jalan seperti biasa aja dulu, nanti sampai ada sosialisasi berikutnya ya. Oke, ya. Ada lagi yang lain sebelum saya tutup? Oke, tidak ada ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oh ya Eva. Oh ya Eva mau di absen ya? Oh ya, yuk bentar. Saya stop share dulu. Di mana nih? Eva? Cheers. Empat halaman loh. 4 halaman, Pak. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Ya. Izin live ya.